Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi dan melanjutkan pertanyaan saya ke Mbak Vera bahwa tadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Mas Ridwan bahwa ini ada gerakan radikal yang juga terindikasi sudah memasuki ke Indonesia. Bagaimana kemudian peran-peran dari pendidikan, dari Komdigi dan juga dari pihak kepolisian untuk kemudian membatasi anak-anak yang berusia remaja ini terpapar dengan ideologi seperti yang terjadi begitu, Mbak Vera? Sayangnya kalau saya bisa bilang usaha kita belum maksimal nih untuk membendung semua informasi, semua akses gitu ya yang masuk ke dalam gadgetnya anak-anak kita gitu. Memang tanggung jawab utama adalah di orang tua untuk memberikan pendampingan, tapi semakin kesini semakin terlihat orang tua juga kewalahan, orang tua juga butuh bantuan dari pihak yang wewenangnya lebih besar gitu ya. Karena memang anak remaja tadi saya sampaikan remaja kan mengikuti emosi gitu ya, dan mereka masih dalam usia yang dimana mendobrak semua nilai-nilai yang pernah dia tahu gitu ya. Apa iya sih misalnya gitu ya merokok itu tidak bagus, aku coba gitu ya. Jadi dia ingin membangun nilai-nilainya sendiri. Nah ini lingkungan ya contoh lingkungan terkecil ya, keluarga, orang tua gitu ya, kadang tidak memahami apa yang terjadi. Jadi ketika anak remaja misalnya membantah, membangkang itu, menjaga jarak gitu ya, orang tua juga akhirnya ya udahlah gitu ya, terserah deh gitu ya. Karena kamu susah dijangkau ya udah kami berhenti menjangkau. Nah sebenarnya itu tidak, jangan sampai begitu. Gitu ya, karena nanti akan menciptakan kebutuhan-kebutuhan emosi yang kosong yang anak tidak dapatkan di rumah, sehingga dia cari di internet, cari melalui gadgetnya, sehingga paham-paham seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Ridwan itu bisa dengan gampangnya masuk. Karena seringkali anak-anak ini sangat tergoda dengan yang berbau isu dengan berbau kebebasan gitu ya, beda dari yang lainnya, terus terlihat punya power gitu, dan kamu dan dia pikiran apapun, perasaan apapun yang dia punya itu pasti diterima gitu. Mereka akan bilang, oh wajar kamu segitu, orang tua kamu aja nggak mengerti, teman-teman kamu aja yang jahat. Nah kalau sudah seperti itu akan gampang attach dan akan mengikuti apapun yang dianut di kelompok itu gitu. Nah Mbak Vera, kalau kita juga melihat ya bagaimana kemudian kalau kita mungkin tidak normalisasi, tetapi mungkin kalau di usia remaja kita sudah sering melihat merokok, tawuran, meskipun itu juga salah begitu. Tetapi ini merakit bom, Mbak Vera. Artinya apakah juga Mbak Vera pernah mendapatkan pasien mungkin ya, atau mungkin melihat perilaku-perilaku seperti ini, perilaku ekstrim loh, Mbak Vera? Kalau ini saya belum pernah ya, terus terang ya, ada anak-anak yang datang ke tempat praktek yang memang berniat untuk menyakiti orang lain gitu ya. Kebanyakan adalah menyakiti dirinya sendiri gitu kan ya. Nah ini kan tadi balik lagi ke referensi-referensi yang dia lihat di sekitarnya seperti apa gitu. Kalau ada orang atau ada pihak-pihak entah input dari mana yang meyakinkan dia bahwa you can do something about it gitu ya, kamu bisa melakukan loh, kamu bisa bales, kamu bisa tunjukkan siapa diri kamu, ya udah itu akan diikuti. Berarti sebenarnya dia tidak bisa sendiri, ada yang orang di balik itu yang pengaruh-pengaruh ya, pengaruh-pengaruh dari tadi pertama saya sampaikan, apakah memang dia terbiasa dengan melihat kekerasan ya, terbiasa melihat kekerasan itu apakah dari kehidupan sehari-hari di rumah atau dari game yang dia mainkan atau video atau misalnya chat online tadi Discord dari Mas Ridwan sampaikan, itu juga bisa sangat berpengaruh. Nah sayangnya tidak ada figur-figur nih, baik tadi kalau Mas Philip tanya perannya orang tua apa, guru apa, nah ini kan figur-figur yang dekat dengan anak. Nah, tidak ada figur yang bisa masuk untuk jadi filter. Sesimpel untuk jadi teman diskusi. Tadi saya sempat sebutkan di awal prefrontal cortex-nya belum berfungsi optimal. Nah, sebenarnya si prefrontal cortex itu kan tugasnya adalah memaparkan pilihan yang ada. Oh, kamu dibully teman kamu. Oke, itu sangat menyakitkan, yes. Oke, sekarang kita bahas pilihan apa saja yang bisa kamu lakukan beserta konsekuensinya. Itu tugasnya si prefrontal cortex. Nah, idealnya adalah orang tua, guru bisa mengambil spot itu. Gitu. Nah, seringkali yang kita temui adalah, yang saya temui di tempat praktek adalah orang tua seringkali langsung cut aja gitu ya. Jadi kurang sabar untuk berdiskusi sama anak. Mereka pasti bilang, ya udahlah kamu cuekin aja kalau teman kamu bully kamu, atau kan lapor guru, sesimpel itu. Padahal kan yang menjalani dari hari ke hari tidak sesimpel itu masalahnya. Ada gitu efek mental health yang mungkin dirasakan dari anak tersebut. Jadi diskusi ini penting. Oke, pilihannya apa yang bisa kamu lakukan? Lapor guru. Apa konsekuensinya kalau lapor guru? Didiamkan saja. Apa konsekuensinya? Itu kita bantu. Oke, kamu datang ke sekolah untuk menyakiti teman-teman kamu, itu apa konsekuensinya? Itu termasuk juga dibahas. Sehingga si anak ini juga ada waktu, ada jeda untuk cooling down, untuk meredakan emosinya, dia mendapatkan support yang tepat gitu ya, dukungan yang tepat dari lingkungan, bukan dari orang-orang yang memberikan pengaruh justru malah
dia melakukan sesuatu yang negatif. Gitu. Saya mau ke Mas Ridwan. Mas Ridwan ini kan merakit bom, kemudian Anda tadi mengatakan bahwa ada indikasi paham neonasi atau radikal yang masuk melalui mungkin internet yang diakses atau mungkin ada dari lingkungan sekitar. Apakah itu tidak bisa dideteksi? Karena kan Mas Ridwan saja mengetahui bahwa ini sudah masuk ke Discord nih. Ya, memang ini satu gerakan baru ya di ranah kontraterorisme di Indonesia. Kalau selama ini teman-teman di BNPT, BIN dan Densus itu memonitor terorisme klasik, misalnya jejaring ISIS, jejaring kelompok radikal kanan teroris kanan ya, yang kemudian ideologinya juga menginspirasi anak-anak muda untuk melakukan hal yang sama, tetapi beda arahnya. Nah, saya kira malah ini menjadi alarm tanda bahaya. Moga-moga ini yang terakhir dan ini harus segera dilakukan semacam patroli cyber yang cukup intensif. Ada BSSN di situ, ada Komdigi di situ, ada teman-teman cybercrime Polri di situ, sehingga kemudian tidak terjadi lagi dan memastikan bahwa korban, saya menyebutnya korban sebenarnya, karena biar tadi Mbak Vera menjelaskan ini anak ini kasihan kan, ini dia korban dan kemudian korban ini adalah yang pertama dan yang terakhir. Jangan sampai ini ada jejaring lain atau teman-teman yang seide dengan dia yang kemudian terinspirasi dari yang sudah dia lakukan itu. Oh, si ini bisa melakukan nih di 72, kita harus melakukan hal yang sama, ini bahaya banget. Atau mungkin ini juga dari pihak kepolisian tidak, atau mungkin juga kaget ya Mas Ritono, artinya tidak menyangka bahwa ternyata aksi-aksi keji seperti ini bisa dilakukan oleh usia remaja. Ya, karena memang selama ini pemantauan kontraterorisme itu dilakukan ke arah kelompok klasik tadi yang saya sebut klasik tadi, dan itu kan secara statistik sudah sangat turun. Pengeboman terakhir untuk kelompok, saya menyebutnya mungkin Islam radikal gitu ya, itu terakhir Astana Anyar 2022 Desember 2022 di Cirebon menyerang pos polisi di dalam masjid. Itu terakhir 2022 dan kemudian semakin menurun bahkan tidak ada sehingga ketika terjadi 72 semua terkaget-kaget, terhenyak bahwa ternyata tidak hanya jaringan klasik ini, ternyata ada jaringan baru ini yang juga berbahaya, grouper ini, white supremacy neonazi ini yang juga mengincar adik-adik kita usia 17, 18 yang kemudian sedang dalam proses mencari jati diri. Artinya ini sudah bisa menjadi ancaman buat negara? Harusnya iya. Saya sungguh berharap tidak berhenti pada oh ini anaknya korban bullying, oh ini anaknya harus pendampingan health. Iya itu penting, pendampingan mental, iya itu penting banget. Tapi mohon jangan berhenti di situ. Harus ada antisipasi lebih dalam, spesifik, didalami secara forensik digital, komunikasi dia, laptop dia, handphone dia, kemudian jejak-jejak website yang pernah dia buka apa saja. Dari situ akan kelihatan polanya. Kalau nanti itu ternyata ada mentor online-nya, karena merakit bom itu nggak mudah. Merakit bom itu secerdas-cerdasnya anak ini, kalau dia tidak ada bimbingan, dia tidak ada yang mengarahkan, saya masih pesimis. Seorang makanya anak tadi bilang SMA, sama Bu Vera juga pasti ada pihak yang mendukung. Seorang anak SMA bisa membuat bom, walaupun mungkin itu ramuan dari mercon, petasan dan sebagainya, tapi bisa melukai teman-temannya sampai 50 orang. Ini bukan hal yang sederhana. Dan proses ini pasti dilakukan dalam waktu yang lama. Tidak misalnya mau berangkat kemudian baru dirakit jadi satu hari begitu ya. Harus disiapkan dan seterusnya. Tapi juga Mas Ridwan, kalau saya melihat juga bagaimana kemudian Mas Ridwan melihat dari pihak kepolisian, apakah hingga saat ini juga masih terus mendalami penyelidikan, apakah memang ada kehati-hatian atau memang dari pihak kepolisian juga ingin tetap menjaga situasi tetap kondusif, karena hingga saat ini juga polisi masih berhati-hati untuk mengumumkan terduga pelaku, motif pelaku. Seperti apa Mas Ridwan? Ya, dugaan saya memang ini karena remaja ya, pelakunya remaja, kemudian ada faktor psikologis anak-anak korban juga, maksudnya teman-teman sekolahnya, kemudian faktor psikologis orang tuanya. Kita bisa membayangkan kesedihan orang tuanya. Pasti ya. Itu ketakutan kan, ya, ketakutan, kesedihan antara kecemasan dan sebagainya bercampur aduk di situ. Jadi mungkin saya memahami ketika teman-teman Polri barangkali menahan dalam tanda petik menunda informasinya ini. Tetapi itu nggak apa-apa. Tetapi sepanjang penyidikan forensiknya berjalan. Terus berjalan. Dan sejauh yang saya tahu, teman-teman juga berkomunikasi dengan saya. Beberapa kawan-kawan Densus memberikan beberapa foto-foto yang kemudian ternyata memang anak ini memang mempunyai kelainan sketsa yang dia bikin sketsa penembakan dan seterusnya yang ini
ini memang harus benar-benar jadi warning ditelaah sampai mendalam. Oke, gitu. mungkin terakhir Bu Vera bisa memberikan warning atau mungkin apa yang harus dilakukan berkaca dari kejadian ini orang tua, sekolah, dan lingkungan. Oke, orang tua perlu gini, semakin anak besar kadang kita berasumsi bahwa anak tidak butuh kita gitu ya. Padahal justru di situ kita bisa lebih masuk untuk mengambil peran yang lain gitu ya, peran teman diskusi, dan jangan pantang menyerah karena anak remaja memang sangat challenging ya. Mereka cenderung lebih suka bersama teman-temannya, nggak suka ngobrol sama orang tuanya, tapi orang tua maju terus aja. Tunjukkan kepada anak bahwa kita bisa kok diakses dengan mudah dan bisa jadi teman diskusi yang memang enak gitu ya. Jadi sehingga orang tua pun juga harus belajar mendengarkan tanpa menjudge, karena kalau kita sudah menjudge langsung menilai, anak langsung pasti mundur, jaraknya bertambah jauh. Nah di sisi sekolah juga diharapkan, nah ini ya, beban akademis, beban administrasi yang dibebankan pada guru itu mungkin bisa dievaluasi ulang sehingga guru juga bisa lebih hadir, lebih mindful mendampingi anak-anak di sekolah. Bisa lebih dekat dengan murid-muridnya begitu ya. Jadi fokusnya adalah bukan hanya menyelesaikan administrasi, menyelesaikan memberikan nilai target begitu ya. kurikulum dan sebagainya, tapi juga memperhatikan bahwa anak didik ini juga ada aspek-aspek lain yang perlu diperhatikan. Karena kalau tidak dapat di rumah, paling nggak dia bisa dapat di sekolah. Ada orang yang mau mendengarkan dia. Baik, terima kasih Mbak Vera, Mas Ridwan untuk penjelasannya. Tentunya kita berharap bagaimana kasus ini tidak membuat para pelajar lainnya untuk juga takut kembali bersekolah, mengenyam pendidikan, karena ijazah itu penting, Andi Kumala. Iya, karena apalagi kalau kita punya ijazah yang asli itu penting banget, ya kan, supaya tidak bermasalah di kedepan harinya seperti yang kembali ramai. Iya, di mana Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Sesaat lagi.